Pak, anak kita kok sekarang nggak mau netek ya Pak? Terus kok juga muntah-muntah? Oh iya Pak, Ibu juga merasa alat kelamin anak kita kok bentuknya sedikit aneh ya Pak? Gimana Pak? Apa iya toh Bu? Iya Pak. Ya udah kalau gitu, yuk kita bawa ke dokter aja sekarang Bu, yuk. Pak, Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, saya mencurigai bahwa anak Bapak dan Ibu menderita penyakit hiperplasia adrenal kongenital. Hah? Apa? Apa itu hiperplasia adrenal kongenital? Hiperplasia berarti pembesaran. Adrenal adalah suatu kelenjar yang terletak di atas ginjal atau biasa disebut sebagai kelenjar anak ginjal. Sedangkan kongenital berarti ditemukan sejak lahir. Jadi, hiperplasia adrenal kongenital atau biasa disingkat menjadi HAK adalah pembesaran kelenjar anak ginjal yang ditemukan sejak lahir. HAK merupakan suatu penyakit keturunan autosomal resesif, yaitu suatu pola penurunan penyakit yang hanya dapat terjadi apabila gen ayah dan gen ibu sama-sama menjadi pembawa. Orang tua yang membawa gen HAK akan memiliki kemungkinan memiliki anak dengan HAK sebesar 25%. HAK merupakan suatu gangguan kelenjar adrenal yang paling banyak angka kejadiannya di dunia. Tahukah Anda bahwa di dunia terdapat 1 dari 10.000 penduduk yang menderita HAK? Apa sih fungsi kelenjar adrenal itu? Kelenjar adrenal berfungsi sebagai pabrik pembuatan 3 jenis hormon penting di tubuh kita. Hormon tersebut adalah hormon kortisol, hormon aldosteron, dan hormon androgen. Hormon kortisol sangat penting untuk menjaga gula darah, tekanan darah, serta membantu tubuh mengatasi penyakit atau luka. Hormon aldosteron berfungsi sebagai penahan garam dalam darah agar tubuh tidak kekurangan cairan. Sedangkan hormon androgen adalah hormon yang berfungsi untuk perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki serta pematangan organ reproduksi. Hormon ini terdapat baik pada anak laki-laki maupun perempuan, namun dalam jumlah yang berbeda. Lalu, bagaimana HAK bisa terjadi? Pada manusia normal, hormon diproduksi dengan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Namun, pada anak dengan HAK mengalami kekurangan enzim 21 hidroksilase sehingga akan menimbulkan gangguan produksi hormon kortisol dan aldosteron. Sedangkan hormon androgen akan meningkat jauh jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh karena bahan dasar untuk membuat ketiga hormon ini sama, sehingga penumpukan bahan dasar dialihkan untuk membentuk hormon androgen. Karena tubuh kekurangan hormon kortisol, kelenjar adrenal dipacu untuk bekerja lebih keras guna memenuhi kebutuhan tubuh. Akibatnya, kelenjar adrenal akan membesar. Melihat fakta-fakta tadi, apa yang dapat orang tua lakukan? Jangan khawatir. Mari hadapi hiperplasia adrenal kongenital dengan semangat. S. Selalu ingat tanda dan gejala. Pada HAK dengan tipe tanpa kehilangan garam, memiliki tanda dan gejala seperti pubertas dini. Adalah suatu gejala HAK yang sering ditemukan pada anak-anak, di mana tanda-tanda kedewasaan muncul sebelum waktunya, seperti tumbuhnya bulu kemaluan. Hiperpigmentasi yaitu suatu keadaan di mana kulit pada anak terlihat lebih gelap daripada yang seharusnya. Postur tinggi, di mana tinggi badan anak terlihat mengungguli teman-teman sebayanya, namun hal ini justru akan menyebabkan tinggi badan anak saat dewasa menjadi pendek.
serta ketidakjelasan organ kelamin pada anak perempuan dengan HAK. Sedangkan pada HAK tipe kehilangan garam didapatkan tanda dan gejala seperti mual dan muntah berlebih, dehidrasi, serta tekanan darah yang menurun biasanya muncul pada usia 2-3 minggu, dan malas menetek. Dengan mengenali tanda dan gejala, maka diagnosis dan terapi anak dengan HAK bisa dilakukan lebih dini sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya komplikasi serius. Efisiensi kegiatan. Efisiensi kegiatan dapat kita terapkan pada penderita HAK tanpa membatasi aktivitas mereka. Karena pada dasarnya, anak dengan HAK tetap mampu beraktivitas seperti biasa. Seperti bersekolah, bermain, dan melakukan aktivitas sehari-hari, akan tetapi sebagai orang tua tetap perlu memantau anak-anaknya. Kita usahakan anak untuk tidak melakukan kegiatan yang terlalu banyak menguras energi dan hindarkan dari stres. Minum obat secara teratur. Pada anak dengan HAK tipe tanpa kehilangan garam, meminum terapi hidrokortison bertujuan untuk menggantikan hormon kortisol. Sedangkan pada anak dengan HAK tipe kehilangan garam, perlu penambahan fludrokortison sebagai pengganti hormon aldosteron yang gagal diproduksi. Orang tua perlu mengawasi kedisiplinan minum obat karena hal ini sangat penting untuk dilakukan demi memenuhi hormon yang dibutuhkan anak setiap harinya. Apabila anak tidak mendapatkan pengganti hormon dari obat-obatan yang diminumnya, akan berakibat sangat fatal, bahkan dapat mengancam nyawa. Atasi keadaan darurat setiap saat. Keadaan darurat pada anak dengan HAK dapat terjadi kapan saja, sehingga perlu kewaspadaan dari orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kegawatan, serta atasi kondisi sesegera mungkin. Apabila kita menemukan kondisi di mana anak mengalami lemah, letih, dan lesu, serta demam di atas 38,5 derajat Celcius, maka perlu diberikan hidrokortison sebanyak 3 kali lipat dari dosis yang dianjurkan. Contohnya, apabila hidrokortison diberikan 3 kali 1 tablet setiap hari, maka dosisnya menjadi 3 kali 3 tablet setiap hari. Serta jangan lupa untuk hubungi dokter. Sedangkan jika terdapat sakit yang lebih berat, seperti muntah hebat, diare berat, dan pingsan atau tidak sadarkan diri, serta keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi obat, maka anak perlu segera dilarikan ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan injeksi hidrokortison darurat. Niatkan diri untuk mengikuti konseling. Konseling dapat dilakukan dengan dokter maupun psikolog yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan sosial, terutama pada keadaan ketidaknormalan perkembangan organ kelamin yang dapat terjadi pada anak dengan HAK. Gabung dalam komunitas HAK. Dengan bergabung dalam suatu komunitas, kita bisa saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan kiat-kiat dalam menjalani hidup sebagai penderita HAK. Di samping itu, melalui komunitas, pasien akan memiliki lebih banyak teman untuk saling mendukung keadaan satu sama lain. Asupan gizi seimbang.
Gizi yang seimbang merujuk pada piramida makanan yang terdiri atas makanan pokok, sayur dan buah, produk susu dan hasil laut, daging, dan porsi kecil minyak serta makanan ringan sebagai selingan. Anak dengan HAK juga harus memerhatikan asupan kalsium untuk mencegah pengeroposan tulang, salah satunya dengan mengkonsumsi susu. T. Tatap masa depan dengan optimis. Anak dengan HAK dapat tumbuh dan berkembang serta meraih kebahagiaan layaknya orang normal. Hanya jika anak dengan HAK mampu mengkonsumsi obat secara disiplin dan teratur. Jadi, jangan pernah putus asa dan patah semangat. HAK bukanlah suatu penghalang. Mari kita terapkan semangat untuk hidup yang sehat dan menyenangkan.